Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Munawar dengan NIM 70600119048. Nah, pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan perhitungan eritrosit. Oke, pada kali ini kita akan melakukan pemeriksaan eritrosit. Adapun alat dan bahannya itu, persiapan pasien tidak membutuhkan persiapan khusus. Kemudian persiapan sampel, kita membutuhkan darah EDTA. Kemudian prinsipnya itu darah diencerkan dengan larutan pengencer isotonis agar mencegah hemolisis eritrosit dan memudahkan menghitung eritrosit. Adapun alatnya yaitu kita membutuhkan pipet eritrosit, kemudian KH infrared Neubauer dan kaca penutup. Kemudian kita membutuhkan mikroskop. Adapun bahan atau reagen itu kita membutuhkan larutan pengencer yang menggunakan larutan haium yang mengandung natrium sulfat 2,50 gram, kemudian natrium klorida 0,50 gram, kemudian merkuri klorida 0,25 gram, kemudian aqueous 100 ml. Pada keadaan hemoglobinemia, larutan ini tidak dapat digunakan karena akan mengakibatkan presipitasi protein dan aglutinasi. Kemudian kita melangkah ke pembuatan pengenceran. Cara pipet dengan pipet eritrosit. Oke. Pipetlah darah sampai tanda 0,5. Nah, serta diencerkan dengan larutan pengencer sampai tanda 101 atau pengenceran 1:200. Nah, setelah itu kita homogenkan selama 3 menit. Kemudian langkah selanjutnya itu menghitung KH atau kamar hitung. Kaca penutup KH diletakkan pada tempatnya. Kaca penghitung penutup. Nah, kemudian KH dalam keadaan bersih dan kering. Nah, setelah itu isilah KH dengan darah yang sudah diencerkan tadi dengan menggunakan pipet eritrosit. Nah, sebelum pengisian KH, buanglah 4 tetes pertama dan letakkan ujung pipet pada KH, tepat batas kaca penutup. 4 tetes. Kemudian isikan ke dalam KH tersebut pada tetesan yang kelima. Nah, setelah itu KH setelah diisi, kita biarkan selama 2 menit. Nah, kemudian kita meletakkan KH di bawah mikroskop dengan hati-hati dalam keadaan rata air. Kemudian kita amati, gunakanlah pembesaran kecil untuk mencari darah yang akan dihitung. Nah, penghitungan sel dilakukan dengan menggunakan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler dengan 10 kali. Kemudian kita melangkah ke pemeriksaan leukosit. Adapun alat dan bahannya itu pasien tidak membutuhkan persiapan khusus. Kemudian persiapan sampel kita membutuhkan darah EDTA. Kemudian prinsipnya itu darah diencerkan dengan larutan asam lemak. Sel-sel eritrosit akan mengalami hidrolisis serta darah mengalami lebih encer sehingga sel-sel leukosit lebih mudah dihitung. Adapun alatnya yaitu pipet leukosit atau sebesar 20 mikroliter, kemudian KH infrared Neubauer dan kaca penutup. Kemudian ini tadi pipet leukosit, kemudian KH dan penutupnya. Nah, kemudian kita menggunakan mikroskop. Nah, setelah itu adapun bahan atau reagen yaitu larutan pengenceran dengan menggunakan tur yang mengandung asam asetat glasial 3 ml,
gential violet 1% 1 ml, kemudian yang ketiga Aquades 300 ml. Penambahan gential violet bertujuan memberi warna pada inti dan granul leukosit. Larutan ini melisiskan eritrosit dan trombosit, tetapi tidak melisiskan leukosit maupun eritrosit yang berinti. Kemudian kita melangkah ke pembuatan pengenceran. Cara pipet leukosit. Dengan pipet leukosit, darah dihisap sampai tanda 0,5. Nah, sampai tanda 0,5. Nah, bila lebih diencerkan, letakkan ujung pipet pada bahan yang tidak meresap, misalnya plastik, sampai darah tetap padat, tepat pada tanda 0,5. Nah, kemudian setelah itu kita bersihkan bagian ujung pipet tersebut dari darah dengan tisu. Nah, kemudian setelah itu kita hisaplah larutan pengencer sampai tanda 11 dengan pengenceran 1:20. Nah, setelah itu peganglah pipet leukosit tersebut sedemikian rupa sehingga kedua ujung pipet terletak di antara ibu jari dan petunjuk tangan kanan. Kemudian kita homogenkan selama 3 menit agar semua eritrosit hemolisis. Kita homogenkan selama 3 menit. Nah, oke. Kemudian kita melangkah ke penghitungan KH atau kamar hitung. Yang pertama, kaca penutup KH diletakkan pada tempatnya. Ini penutupnya. Nah, kemudian setelah itu KH harus keadaan bersih dan kering. Nah, bersih dan kering. Nah, kemudian isilah KH dengan darah yang telah diencerkan tadi dengan menggunakan pipet leukosit. Kemudian di pengisian KH harus diulang bila terjadi hal di bawah ini, yaitu terlalu banyak cairan yang masuk sehingga mengisi parit KH. Kemudian KH tidak sepenuhnya terisi. Kemudian ketiga itu terdapat gelombang udara dalam KH. Kemudian sebelum pengisian KH, buang 4 tetes pertama, dan kemudian setelah itu kita letakkan ujung pipet pada KH tepat batas punca penutup. Nah, kemudian kita teteskan 1 tetes di tetesan yang kelima. Nah, cut. Kemudian dibiarkan selama 3 menit. Nah, setelah itu perhitungan jumlah sel dalam KH ditunda apabila sebaiknya KH dimasukkan ke dalam cairan putih yang berisi kapas atau kertas saring basah. Nah, kemudian letakkan di bawah mikroskop dengan rata dengan air. Nah, kemudian gunakan pembesaran kecil untuk mencari daerah yang akan dihitung menggunakan lensa objektif 10 kali dan lensa okuler 10 kali.